Baik, selamat pagi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kali ini kami hadirkan HF Radio dan 50 MHz atau Magic Band dari ICOM. Ini adalah seri Pamungkas IC756 Pro 3. Oke, mungkin kita simak dulu ereknya ya. Ini twin PBT-nya. Bisa dia yang dalam. Kemudian notch-nya manual atau automatic notch. Ini untuk notch yang suitable pitch mirip ya, aman ya readnya, ini potensi readnya. Ya, mungkin itu dulu untuk penerimanya readnya. Ya, ini kita menggunakan di antena 2. Untuk kita beralih ke antena 1 ya. Baik, ini sekali lagi kami persembahkan ini satu unit HF radio IC756 Pro 3. Ya, ini merupakan anggota keluarga dari 70 ICOM IC756 ya. Ini versi pamungkasnya untuk radio ini. Dan ini merupakan salah satu radio yang sangat favorit. Hingga sekarang peminatnya cukup banyak ya. Dan ini unitnya hadir dalam kondisi prima. Ini untuk bodinya, catnya ini semuanya masih oke, ori, masih bagus, mulus. Dan panel depannya ini semuanya masih bagus. Tampilan angka-angkanya ataupun huruf, kemudian untuk tombol, potensionya, kemudian ini rotary dialnya, semua masih berjalan normal. Nanti kita lihat dari tes fungsi berikutnya. Kemudian yang menjadi sangat pusat perhatiannya adalah layar ini ya, layar digitalnya ini yang menampilkan kombinasi beberapa warna di sini disandingkan dengan ini meter analognya, ini jarum meter analognya yang menampilkan power, SPR, kompresor ataupun ALC seperti ini. Nah, ini merupakan perpaduan yang sangat apik sekali dari radio ini. Jadi dia merupakan sebuah keindahan antara semacam simfoni antara analog dan digital. Nah, dan radio ini powernya cukup besar, dia ada di 100 lebih, antara 120, 130 seperti itu, dan dia open frekuensi ya. Untuk unitnya ini dilengkapi yang utama ya pastinya ada hand mic dari ICOM Ori HM12. Kemudian di sini untuk di cordnya dia kabelnya masih ori dari sana, pin 6 tebal, ini kuat untuk menghandle power besar, tidak ada masalah, aman. Sedangkan ini berikutnya dia ada buku
buku manualnya ini masih bahasa aslinya dari sana, eh, bahasa Jepang, seperti itu. Kemudian untuk salah satu yang menjadi perhatian untuk unit ini, radio ini, ya dia menggunakan digital signal processing ya. Jadi apa transmit apa ini frekuensi yang dia dapatkan itu dari kondisi analog, secara analog itu di konversi melalui radio ini menggunakan pemrograman digital seperti itu. Ya, ini menghasilkan kualitas suara yang sangat bagus, baik itu penerimaan ataupun untuk transmitnya seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat, kita tunjukkan langsung dulu bahwa di sini ada menu untuk kita men-setting DSP-nya ya. DSP-nya ini disetting antara untuk SSB, itu dia pilihannya bisa ke sharp, apa yang tajam ataupun yang soft, yang lembut ya untuk SSB. Kemudian untuk CW-nya dia juga pilihannya sama antara yang tajam ataupun yang lembut, sharp atau soft seperti itu ya. Nah, ini membuktikan bahwa uh, untuk fasilitas DSP-nya ini memang ada di dalam unit ini seperti itu. Nah, kemudian di sini dia yang menjadi satu ini titik kunci adalah satu-satunya ada tampilan untuk spektrum scope-nya ini ya. Nah, jadi kita bisa memantau seperti apa aktivitas kita saat nah ini melakukan penerimaan atau transmit seperti itu. Nah, ini spektrum scope-nya. Dan ini dia modelnya dual watch. Nah, bisa kita menggunakan langsung, kita bisa memantau langsung antar apa frekuensi yang kita kehendaki. Ini dia difasilitasi dengan ini split supaya untuk memudahkan kita dalam berpindah ke frekuensi lain yang kita kehendaki seperti itu. Nanti kita coba teskan aja seperti apa. Tadi kita transmit sudah coba sebentar, sudah oke, tidak ada masalah untuk transmitnya. Mungkin tanpa berlama-lama kita coba tes langsung di ini ya, power di masing-masing ini mode. Dia pun ada di sini SSB, DW atau RTTY, kemudian AM, FM seperti itu. All mode ya. Baik, coba sekarang kita di 7. Ini yang menjadi ini bisa kita pilih antara main atau sub. Nah, itu. Ini kalau kita tekan satu, ini yang di bawah yang bisa kita gunakan. Nah, kalau kita tekan lagi ini kita kembali ke yang atas. Oke, kita fokus yang sini aja dulu. Baik. Mungkin di sini di 7 di LSP kita coba. Ini kita dibantu menggunakan voltmeter atau load. Nah, ini di range 200 watt. Baik. LSB. Ya, 120 ya. Kemudian USB. Oh. Oke. Kemudian di CW. Baik, kita coba pasang cairan dulu. Ya. 130 W. Kemudian di RTTY. Iya, RTTY 130.
Kita di FM di apa, dia 130, kemudian di AM 50 ya. Oke. Baik, untuk di semua mode di 7 MHz untuk sebagai sampel aja. Nah, ini semuanya oke untuk transmit kita. Mungkin coba kita tes di ini ya, beberapa frekuensi yang lain. Nah, ini tidak lupa di sini dia disematkan ada entry key-nya. Ini lebih kurang seperti shortcut gitu ya, supaya kita tidak perlu selalu berpindah menggunakan rotary dial-nya. Jadi seperti ini. Jadi kita nyaman, kita langsung bisa pilih di mana. Ya, tinggal untuk kita yang kehendaki kemana detailnya kita gunakan ini rotary dial-nya. Baik, di sini di 19, maaf ya, 19 ini 130 juga. Kemudian kita naik ke atas 35, oke 120. Kemudian di 10 M, iya 130 ya. Kita ke spek 11 MHz, coba 130. Oke, di 14 130, di 18 130, di 21 130. Kemudian ini di 24 MHz 130 juga. 28 kita turun sedikit ke sini di 27 MHz 130, di 28 oke sama 130 juga, stabil ya, rata semua, dikurang di situ powernya. Kemudian di 50 baik 135. Oke, tidak ada masalah ya, oke semuanya untuk transmit powernya seperti yang kita sampaikan di awal, kondisinya sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin berikutnya kita coba seperti ini, misalkan kita gunakan untuk ini ya, untuk monitor ya. Nah, kita coba tes untuk monitornya. Tes 1 2 3, tes fungsi IC 756 Pro 3. Oke, tes. Oke, tidak ada masalah untuk ini, monitor bisa oke. Kemudian kita coba untuk Fox-nya. Ini sini ada opsi Fox-nya. Kalau di on kan dia indikatornya keluar merah itu. Oke. Fox. Ini tanpa dipencet ya kondisinya. Oke, bisa ya tanpa dipencet. Jadi aman. Untuk Fox-nya normal kita. Berikutnya yang jadi perhatian juga di sini dia ada ATU ya, antena tuner unit internal di dalamnya, dan dia sudah tersematkan di dalam itu seperti itu. Ini ada tombol tuner. Ini misalkan kita standby kan, oke. Ini dia kondisinya wait. Kemudian kita tekan sekali lagi. Nah, ya. Nah, oke ya. Tunernya berjalan normal, tidak ada kendala. Misalkan coba kita naik, kita tes di frekuensi lain, kita tunggu standby kan. Nah, dia udah kedip, dia berhenti, berarti dia oke, standby ya. Tunernya kerjanya akurat, cepat, tidak ada masalah, oke. Tunernya sudah, kita coba. Kemudian ini untuk noise blanker, noise reduction, dan sekali lagi fitur ini yang pastinya sudah berteknologikan digital ya, sudah di
teknologi yang terbaru, yang terkini. Jadi ini sangat keluarannya hasil dari misalkan seperti penerimaan tadi itu suaranya bersih, jernih, bagus, tidak ada masalah. Kemudian kita coba misalkan kita transmit tanpa menggunakan hand mic seperti ini. Ini tombol di bawah power ini. Nah, kita coba ya. FM seperti ini. Oke, misalkan seperti ini. Nah, untuk transmit oke. Tidak ada masalah. Oke. Untuk itu, untuk tombol ini oke, tidak masalah. Kemudian di samping layar ini ada beberapa opsi menu yang bisa diakses menggunakan tombol yang vertikal ini. Ya, diantaranya ini untuk antena slot mana yang kita gunakan. Misalkan ini antena 1, antena 2, ini opsinya. Kemudian ini untuk memunculkan meter meter power, kemudian untuk meter SWR atau meter LSC-nya itu. Meskipun ataupun kompresornya, meskipun di samping ini juga dia sudah diwakili, tapi ini juga bisa dimunculkan dari layar digital ini. Kemudian untuk opsi preamp, kemudian alternator itu, ini juga bisa ya, hidup, AGC, fast, atau slow. Nah, ini AGC, fast atau slow, ini pilihannya itu. Kemudian ini tadi Vox udah oke, bisa kita kemudian kompresor on, ini untuk wide atau off gitu. Kompresor jika nanti kita aktifkan ini. Berikutnya ini ada potensi untuk volumenya, kemudian ini RF ataupun square-nya di dalam, balance dan noise reduction-nya juga. Ini sampingnya, ini nggak ada macet ya, semuanya bisa. Kemudian ada ini yang kecil-kecil ini, potensi ini sini ini untuk mic gain, RF power, kompresor, break-in delay, dan key speed. Ini juga lancar, tidak ada yang macet. Oke, untuk yang lain yang pasti menjadi perhatian utama adalah salah satunya menu apa saja yang ada di sini untuk mendukung kegiatan kita mengoperasikan radio ini. Ini beberapa tombol ini antara lain satu F1 sampai F5 ini ya untuk mengoperasikan langsung di layar ini yang ada di bawah ini, yang di atasnya ini span, alternator, marker, hold, dan set. Ini span ini seperti ini. Nah, ini responnya seperti ini dia kalau kita tekan ya, ini enggak, ini semua bisa ya diaktifkan. Alternator nih keluar seperti ini ya. Marker, ini marker untuk penanda. Nah, ini juga bisa aktif. Kemudian hold, ini tombol hold. Kemudian ini set. Nah, ini set ini juga dia ada beberapa opsi, scope during set atau max hold seperti itu. Kalau mau exit biasanya tekan ini aja. Nah, seperti itu. Kemudian ini tadi untuk memilih beberapa mode, ini SSB dan semacamnya sampai FM. Kemudian ini filter. Nah, seperti itu, tombol filter. Nah, untuk menu ya, sekali lagi ini dia bisa diakses melalui tombol ini ya, exit atau set. Nah, ini kita tekan sekali, kemudian tekan agak lama sampai dia muncul seperti itu. Nah, di sini dia akan memunculkan beberapa opsi, level, display, DSP, time, atau other. Nah, di sini misalkan level kita tekan. Nah, ini setiap apa ada pilihannya, tampilan ini munculkan. Nah, ini kita kalau mau memilihnya, kita tinggal tekan yang ini aja. Ini ada tanda panah atas atau bawah seperti itu. Nah, di sini ada pilihannya antara rata-rata untuk SSB, ini opsi SSB-nya. Settingannya terserah Anda untuk men-setnya seberapa. Untuk kita pilih settingan kita tinggal putar ini aja di rotary dialnya ini. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kita jelaskan satu-satu mungkin terlalu lama sekali karena ini banyak. Karena setelah ini kita misalkan
setelah masuk di ini tadi kita misalkan ke wide. Nah, wide ini untuk melebarkan dia supaya kita lihatnya lebih lebih anu lagi, lebih luas ini. Naik ke atas vertikal seperti ini. Nah, ini kita kecilkan lagi. Kemudian kita exit satu sekali, ya ini kita ke display. Nah, coba kita lihat di display ini. Nah, ini kita tinggal pilih misalkan kontras LCD-nya atau brightness-nya seperti apa. Nah, ini kita tinggal setel di sini. Tarik dialnya ini, silakan. Seperti itu. Ya, ini untuk yang kami pilih ini yang apalah yang standar aja gitu. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang menjadi cukup menarik, yaitu adalah model tampilan dari layar ini. Anda bisa pilih beberapa tipe display tipe sini. Ini yang kami pilih yang A. Nah, ini kalau misalkan Anda mau mencari yang berbeda, ya silahkan aja, ini tinggal dipilih aja. Nah, ini yang B seperti ini tampilannya, kombinasinya lebih dominan warna kuning. Kemudian yang C seperti ini. Nah, yang D ini ya, ya ini sampai dia H ya, sampai H ya beberapa tipenya. Oke, ini silakan nanti Anda bisa, terserah Anda ya, mana yang lebih suka gitu seperti itu. Kemudian untuk tipe tulisan ini cuma ada dua, antara italic sama yang klasik seperti itu aja. Ya, seperti itu. Oke, untuk display ya lebih kurang seperti nggak terlalu banyak ya, seperti ini aja. Kemudian ini ada screen saver function, jadi misalkan setelah 1 jam itu dia ada apa screen savernya ya aktif seperti itu. Ini kalau kita wide kan ya dia muncul gini seperti ini. Ya inilah. Oke, kita keluar. Kemudian di ini menu DSP ini tadi yang kita munculkan di awal untuk men-setting DSP-nya. Cuman sederhana sekali, cuman opsinya cuman sharp atau soft seperti itu. Kemudian ini untuk setting waktu. Ini Anda bisa mencocokkan waktu dengan kondisi setempat seperti apa, jam berapa. Kemudian ini ada menu yang di dalam lagi di other ya. Others ini banyak sekali di dalamnya. Nah, ini banyak sekali. Anda silahkan mencari, menyesuaikan lah, sesuai dengan keperluan Anda settingannya. Nah, ini banyak sekali. Speech, number, paint, dial, auto, SSB, synchronous tuning, nah, seperti itu, external keypad. Oke, ini untuk apa ya, menu sudah kita jelaskan ya. Di tombol ini klik sekali, tekan agak lama, nah, muncul dia. Oke, baik, di sini ada split tadi udah bisa kita coba. Ini change ini untuk merubah antara main dan subnya itu yang mana yang kita utamakan. Ini tinggal tekan ini. Ya, ini kan 14102. Ini kalau kita mau naikkan seperti ini aja. Oke, ini untuk memo. Memo, misalkan kita aktifkan. Ini tadi kita udah simpan saat apa kondisi transmit. Ini naik turunnya memo kita di sini aja. Tekan ini aja. Nah, ini tuh memonya. Oke ya. Kemudian ini main sub. Nah, ini tadi. Nah, ini kondisinya kalau misalkan kita mau langsung pindah ya, mengoperasikannya di frekuensi yang lain. Nah, cara cepatnya ini aja, cara ini. Ini split ini dia kalau kita tekan dia mengaktifkan mana yang kita operasikan langsung. Ini juga seperti ini. Nah, gitu. Ya, split. Oke, kemudian ini tadi kita sudah coba saat berpindah-pindah. Ini ada general, enternya. Ini untuk menulis memori ya, memory write, memory clear. Kemudian ya, ini untuk tuning step. Jika kita putar ini, ini di sini dia di kilohertz. Kalau kita pindah dia di yang paling kecil akan ini tuning stepnya. Oke, PPT juga ada masalah tadi udah kita coba ini juga semua.
read, ini clear, ini juga oke. Ini untuk lock, nah tidak bergerak ya, aktif locknya bisa. Kemudian misalkan ini kita coba sedikit agak ini kembali, kita coba ini ya, opsi record atau ini, bentar ya. Ini recordnya seperti ini. Nah ini rekam kalau saat ini, saat ada apa, RX, kemudian kita tekan sekali lagi, kemudian kita ini play. Baik, apalagi mungkin semua lebih kurangnya sudah kita coba ya, normal, tidak ada masalah, semuanya bisa difungsikan. Sekali lagi ini unitnya untuk komponen dalam semua masih original, genuine, tidak ada perubahan segala macamnya, tidak dijamin, kita garansi oke dia fungsi-fungsinya. Sekali lagi mungkin ini aja yang kita bisa sampaikan untuk review dari HF radio dan 50 MHz dari ICOM IC75603. Eh, Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Terima kasih.